Selamat siang, saudara sekalian. Salam dari kampus Sekolah Kajian Strategik dan Global di Salemba. Hari ini kembali bertemu saya, Heni Saptatia Derajati Nugrahani, dan saya akan menyampaikan masih dalam mata kuliah Teori Hubungan Internasional Perspektif Eropa dengan topik Constructivism and Postmodernism Understanding. Seperti biasa, saya akan mengingatkan saudara sekalian bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan nama mata kuliah Teori Hubungan Internasional Perspektif Eropa dan merupakan mata kuliah wajib sekaligus kompetensi utama program studi kajian wilayah Eropa. Mata kuliah ini diberikan agar mahasiswa mampu merekonstruksi secara ilmiah berbagai fenomena hubungan internasional negara-negara Eropa yang terjadi dalam sistem internasional, dan diharapkan mahasiswa mampu membangun senario pola hubungan internasional di kawasan Eropa, baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Mata kuliah ini bernama Teori Hubungan Internasional Perspektif Eropa. Kita tahu bahwa teori hubungan internasional adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan interaksi antara negara-negara dalam sistem internasional. Teori hubungan internasional perspektif Eropa merujuk pada pendekatan atas sudut pandang tertentu dalam analisis dan pemahaman hubungan internasional yang berasal dari tradisi atau pemikiran yang muncul di Eropa. Ini mencakup berbagai teori dan konsep yang dikembangkan oleh pemikir Eropa yang secara khusus membahas konteks Eropa dalam kerangka hubungan internasional. Jadi kita akan mulai dengan tema kita hari ini, yaitu Constructivism atau Constructivism dan Postmodernism Understanding. Jadi Constructivism atau konstruktivisme itu adalah suatu pendekatan dalam teori hubungan internasional yang menekankan pada peran ide, norma, dan identitas dalam membentuk hubungan antar negara. Sementara postmodernisme adalah pendekatan yang lebih kontroversial dalam kajian hubungan internasional yang menolak ide bahwa kebenaran atau penjelasan objektif tunggal mengenai dunia internasional itu tidak ada. Jadi dia menolak ide bahwa ada kebenaran atau penjelasan objektif tunggal mengenai dunia internasional. Beberapa poin kunci dalam konstruktivisme adalah pertama, pentingnya ide dan norma. Ya, dan konstruktivisme menganggap bahwa ide dan norma sosial itu memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku aktor internasional. Ini melibatkan pandangan dunia, nilai, pandangan dunia itu worldview ya, nilai dan keyakinan yang memotivasi tindakan negara. Yang kedua adalah konstruksi identitas. Apa itu? Konsep identitas sangat penting dalam konstruktivisme. Negara dan aktor internasional membentuk identitas mereka melalui interaksi sosial dan kebijakan luar negeri mereka. Konstruktivisme juga percaya pada perubahan dalam sistem internasional. Jadi konstruktivisme menekankan kemampuan sistem internasional untuk berubah melalui perubahan dalam norma dan keyakinan, bukan hanya melalui perubahan struktural dan kepentingan materi. Nah, sementara beberapa aspek kunci dalam postmodernisme itu adalah pertama, kritis terhadap narasi dominan. Artinya postmodernisme menolak narasi atau naratif dominan dalam studi hubungan internasional. Postmodernisme
berpendapat bahwa interpretasi terhadap peristiwa internasional bersifat relatif dan tergantung pada konteks serta perspektif. Yang kedua, keberagaman dan kompleksitas. Postmodernisme menekankan pada keberagaman dan kompleksitas dalam hubungan internasional. Postmodernisme menyatakan bahwa tidak ada pandangan yang lebih superior dan mengakui keberagaman interpretasi terhadap realitas internasional. Yang ketiga adalah kritik terhadap kekuasaan dan pengetahuan. Postmodernisme mencurigai hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, menunjukkan bahwa pengetahuan dan kebenaran seringkali dipengaruhi oleh struktur kekuasaan. Kalau kita lihat siapa saja tokoh-tokohnya ya, konstruktivisme dan postmodernisme understanding ini, kita lihat tokoh-tokohnya adalah dalam konstruktivisme terkait dengan teori hubungan internasional, kita bisa mengenali pertama Alexander Wien. Ya. Alexander Wien adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan konstruktivisme dalam karyanya Social Theory of International Politics. Ya. Dia mengembangkan konsep anarchy is what states make of it, untuk menunjukkan bahwa peran penting ide dan norma dalam membentuk perilaku aktor internasional. Kemudian ada Nicholas Onuf. Dia adalah seorang kontributor penting dalam perkembangan konstruktivisme ya. Karyanya berjudul World of Our Making. Itu membahas tentang pentingnya konsep dan norma dalam membentuk struktur sistem internasional. Kemudian di konstruktivisme masih ada Martha Vinemour. Martha Vinemour adalah sarjana konstruktivisme yang sangat terkenal. Karyanya adalah National Interest in International Society. Bagaimana dengan postmodernism understanding? Itu ada tentu saja Michel Foucault. Tentu meskipun tidak secara khusus Foucault membahas tentang teori hubungan internasional, tetapi pemikiran Michel Foucault memberi kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang kekuasaan, pengetahuan, dan identitas. Karyanya berjudul The Archaeology of Knowledge dan Discipline and Punish sangat mempengaruhi pandangan postmodernisme. Kemudian Jacques Derrida sebagai salah satu tokoh sentral ya, dia dalam pemikiran postmodernisme. Derrida menekankan bahwa dekonstruksi merupakan suatu metode kritis. Karyanya yang terkenal adalah Of Grammatology dan Writing and Difference. Lalu Jean Baudrillard itu menyumbang dalam pemahaman postmodernisme melalui karyanya yang membahas simulasi, tanda-tanda dan konsumsi. Karyanya yang terkenal adalah Simulacra dan Simulation. Lalu yang terakhir adalah Jenny Atkins yang bisa kita sebutkan di sini ya, masih ada banyak tokoh. Saudara dipersilahkan mengeksplorasi ya. Jenny Atkins adalah salah satu scholar yang menerapkan pendekatan postmodern dalam konteks teori hubungan internasional yang mencakup karyanya berjudul Post-Structuralism and International Relation, Bringing the Politics Back In. Ya. Oke. Kita sudah mengetahui ya awal tentang konstruktivisme dan postmodern understanding. Kita sekarang akan masuk pada bagian pertama dari topik ini, yaitu para pemikirnya dan asumsi-asumsi dasar yang mereka kemukakan.
Siapa saja yang akan kita bahas, yaitu Immanuel Kant, John Locke, Emile Durkheim, dan Max Weber. Jadi Immanuel Kant sebenarnya hidupnya pada abad ke-18, ya, dan pemikirannya tentu saja berada pada periode yang berbeda dengan perkembangan teori konstruktivisme dan modernisme, ya. Tapi namun demikian, ya, pemikiran Kant memiliki relevansi dengan konstruktivisme dan postmodernisme. Kita akan lihat apa pemikirannya. Jadi asumsi dasar Immanuel Kant adalah kerjasama dan perdamaian. Kant dihubungkan dengan konsep perdamaian demokratis yang mengemukakan bahwa negara-negara demokratis lebih cenderung berdamai satu sama lain. Ide dasarnya adalah bahwa masyarakat internasional yang demokratis cenderung menjalani hubungan yang lebih damai. Nah, kontribusi Immanuel Kant terhadap teori hubungan internasional ini adalah teori perdamaian demokratis. Ya, kemudian kalau pada konstruktivisme, asumsi dasar Immanuel Kant adalah perdamaian demokratis, ya. Tetapi di dalam postmodernisme, ya, asumsi dasar Immanuel Kant adalah rasionalisme dan subjektivitas. Ya, meskipun Immanuel Kant bukan seorang pemikir postmodern secara langsung, tetapi asumsi dasar Kant tentang peran akal budi manusia dan konsep bahwa realitas dapat dipahami melalui interpretasi subjektif memiliki relevansi dengan pandangan postmodern. Nah, kemudian John Locke adalah asumsi dasarnya adalah hak asasi manusia, ya. Kita kenal John Locke, asumsi dasarnya adalah hak asasi manusia. Locke menyumbang pada gagasan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan, keamanan, dan properti. Nah, hak-hak ini dianggap sebagai hak dasar yang dapat membentuk dasar bagi struktur sosial dan politik, gitu. Nah, dalam konstruktivisme, asumsi dasar Locke tentang hak asasi manusia sangat relevan. Locke mengembangkan konsep hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan, keamanan, dan properti itu, ya. Hak-hak ini dianggap sebagai dasar yang bisa membentuk dasar bagi struktur sosial dan politik. Lalu Emile Durkheim. Asumsi dasar Emile Durkheim adalah solidaritas sosial, ya. Jadi Durkheim menekankan solidaritas sosial sebagai elemen penting dalam masyarakat. Solidaritas ini bisa bersifat mekanis, artinya berbasis pada kesamaan, atau organik, berbasis pada spesialisasi dan saling ketergantungan. Dalam teori hubungan internasional, kontribusi Emile Durkheim terletak pada pemahaman tentang solidaritas internasional. Pandangannya tentang bagaimana masyarakat dapat bersatu, dapat diterapkan pada tingkat internasional dalam konteks kerjasama dan konflik. Sedangkan asumsi Durkheim pada konstruktivisme, asumsi dasarnya adalah solidaritas sosial tadi, ya. Pada postmodernisme, asumsi dasarnya adalah pentingnya budaya dan nilai. Durkheim menempatkan pentingnya budaya dan nilai dalam membentuk struktur sosial dan politik. Durkheim juga memperkenalkan konsep namanya tindakan sosial yang melibatkan makna dan interpretasi dalam tindakan manusia. Nah, relevansi asumsi tersebut dengan postmodernisme terletak pada dimungkinkannya kritik terhadap narasi dominan. Yang keempat, tokoh kita adalah Max Weber. Jadi asumsi dasar Max Weber adalah pentingnya budaya dan nilai. Weber menekankan peran budaya dan nilai dalam membentuk struktur sosial dan politik. Dia memperkenalkan konsep tindakan sosial juga yang melibatkan makna dan interpretasi dalam tindakan manusia. Nah, dalam postmodernisme,
Asumsi dasar Weber adalah keyakinan bahwa budaya adalah pembentuk realitas. Jadi Weber menunjukkan bahwa budaya dan nilai memainkan peran kunci pada apa? Dalam membentuk realitas sosial dan politik. Jadi interpretasi dan makna subjektif terhadap budaya membentuk bagaimana individu dan kelompok bisa memahami dunia. Kita tinggalkan bagian pertama, kita masuk ke bagian kedua dari topik kita, yaitu tentang structure, rules, dan norms, ya, struktur, regulasi atau aturan dan norma. Penting untuk menjelaskan tentang konsep structure, rules, dan norms dalam konteks teori hubungan internasional, terutama dalam kaitannya dengan konstruktivisme dan postmodernism understanding. Kedua, bahwa konstruktivisme dan postmodernisme membawa dimensi ideologis, interpretatif, dan pluralistik yang kaya sesungguhnya, bahkan dalam studi hubungan internasional. Hal ini menantang pandangan tradisional yang mungkin terlalu fokus pada elemen-elemen materi dan struktural. Konsep structure dalam konteks konstruktivisme adalah pentingnya pemahaman tentang struktur sosial, ya. Sedangkan konsep rules dalam konteks konstruktivisme adalah peran norma dan aturan, ya. Jadi konstruktivisme menekankan peran norma dan aturan dalam membentuk perilaku aktor internasional. Kemudian bagaimana menemukan hubungan antara structure, rules, norm dan dengan teori hubungan internasional dalam konteks konstruktivisme dan postmodernisme. Dalam perspektif konstruktivisme, konsep-konsep structure, rules, dan norms ini penting karena teori ini menekankan peran ide, norma, dan nilai dalam membentuk hubungan internasional. Perubahan dalam struktur sosial, norma, dan aturan dianggap sebagai faktor penting dalam menjelaskan perubahan dalam perilaku negara-negara. Sedangkan dalam postmodernisme, konsep structure, rules, dan norms dipandang sebagai konstruksi sosial yang dapat diartikan dan dikonstruksi melalui berbagai perspektif. Saudara sekalian, kita masuk pada bagian ketiga tentang agent, identity, and interest, ya. Jadi sangat esensial untuk menjelaskan tentang konsep agent, aktor, identity, identitas, dan interest, kepentingan dalam konteks teori hubungan internasional, terutama dalam kaitannya dengan konstruktivisme dan postmodernism understanding. Konstruktivisme dan postmodernism understanding membawa elemen interpretatif, subjektif, dan identitas yang mendalam ke dalam studi hubungan internasional, menyoroti kompleksitas realitas internasional dan menantang pandangan yang lebih tradisional dan rasionalistik. Konsep agent atau aktor dalam konteks konstruktivisme adalah peran ide dan persepsi, ya. Jadi dalam konstruktivisme, aktor-aktor internasional, negara, organisasi, individu dipandang sebagai agent atau agen atau aktor yang membentuk dan dipengaruhi oleh ide, norma, dan persepsi. Konsep interest, ya, kepentingan. Dalam konteks konstruktivisme itu adalah interest merupakan produk dari identitas dan norma. Dalam konstruktivisme, kepentingan atau interest dipandang sebagai produk dari identitas dan norma. Aktor internasional mengejar kepentingan mereka sesuai dengan cara mereka mengidentifikasi diri dan norma-norma yang mereka anut. Tentu saja konsep ini memperluas pemahaman kepentingan di luar perhitungan rasional dan material, ya. Sedangkan dalam konteks postmodernisme, konsep interest, kepentingan, adalah kepentingan sebagai konstruksi sosial. Postmodernisme pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan bukanlah
entitas yang objektif, tetapi konstruksi sosial yang dapat beragam tergantung pada interpretasi dan perspektif yang berbeda. Pada bagian keempat dari tema kita hari ini, kita akan membicarakan tentang berbeda-bedanya beragamnya pemikiran tentang konstruktivis sosial dan aliran-aliran pemikiran serta level of analysis, jadi tingkatan dalam analisis. Ya. Kalau kita bicara tentang diversity dan of social constructivist thought dalam teori hubungan internasional, itu merujuk pada beragamnya pandangan, pendekatan, atau aliran pemikiran yang berasal dari kerangka kerja konstruktivis. Nah, mari kita lihat untuk menggambarkan keberagaman pemikiran dan kerangka konstruktivis ini, ada beberapa elemen yang dapat dikenali. Apa saja itu? Yang pertama, peran identitas, ya. Kemudian peran norma dan ide. Ada tingkat analisis yang berbeda. Kemudian kritis terhadap kekuasaan dan struktur tertentu. Kemudian pendekatan kritis dan postmodern. Jadi melalui keberagaman itu, para pemikir konstruktivis berusaha untuk menyajikan pemahaman yang lebih luas dan nuansanya tentang bagaimana realitas internasional dihadirkan dan diinterpretasikan itu lebih terlihat. Ada beberapa dimensi social constructivist thought atau pemikiran konstruktivis sosial dalam teori hubungan internasional. Apa saja itu? Yang pertama adalah critical constructivism. Ya, ciri-ciri utamanya adalah pendekatan kritis konstruktivis yang menyoroti ketidaksetaraan kekuasaan dan menekankan pada peran kritis dalam membongkar struktur kekuasaan dan norma yang mendominasi. Kedua adalah postmodern constructivism. Ya. Lalu ciri-cirinya apa? Cirinya adalah pendekatan postmodern konstruktivis menolak ide kebenaran universal dan selalu ingin mengetahui bagaimana realitas dibangun melalui bahasa dan narasi. Kemudian ada feminis konstruktivism. Ciri utamanya adalah pendekatan feminis konstruktivis yang mengeksplorasi bagaimana gender dan identitas gender membentuk realitas internasional. Contohnya apa? Contohnya siapa? Contohnya pemikirnya itu adalah J.N. Tigner, ya, itu masuk ke dalam contoh feminis konstruktivis, ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang level analisis, ya, apa itu level analisisnya? Micro level itu individual and small group, ya. Meso level itu state and institutional group. Kemudian macro level itu international system. Jadi integrasi dari school of thought dan level of analysis itu adalah kira-kira begini. Pemikiran konstruktivis tidak selalu dapat diidentifikasi secara ketat dalam suatu aliran atau tingkat analisis tertentu. Jadi beberapa pemikir bisa menggabungkan elemen dari beberapa aliran atau mengeksplorasi konsep konstruktivis di berbagai tingkatan analisis. Meskipun terdapat tumpang tindih, ya, antara berbagai aliran dan tingkat analisis dan di dalam teori hubungan internasional, ya, dan itu menciptakan kerangka kerja dan dinamis yang kompleks, ya, yang berbasis konstruktivisme gitu. Oke, kita sampai ke bagian kelima. Jadi bagian kelima kita dari topik hari ini adalah critical theories dalam teori hubungan internasional. Critical theories dalam teori hubungan internasional merujuk pada sekelompok pendekatan teoritis yang memiliki karakteristik kritis terhadap aspek-aspek tertentu dalam struktur sosial dan politik global.
Nah, critical theories mencakup berbagai pandangan, termasuk Marxisme, lalu teori kritis Frankfurt atau yang disebut dengan Frankfurt School, ya, postkolonialisme, feminisme kritis, dan sebagainya. Nah, ada beberapa ciri atau karakteristik utama dari critical theories di dalam teori hubungan internasional. Pertama adalah kritik terhadap struktur kekuasaan. Kemudian kritik terhadap hegemoni. Kemudian menganggap bahwa dimensi ekonomi itu penting. Kemudian yang menonjol juga adalah mazhab Frankfurt. Yang kelima itu postkolonialisme dan kritis terhadap. Yang keenam adalah mengemukakan feminisme kritis. Dan yang terakhir adalah pendekatan historis dan kontekstual. Siapakah tokoh-tokoh dalam pemikiran critical theories ini? Di dalam teori hubungan internasional, ya, kita juga bisa mengacu pada Max Horkheimer dan Theodor Adorno. Keduanya merupakan pendiri Frankfurt School, ya, dan memainkan peran penting dalam pengembangan teori kritis. Kemudian ada Herbert Marcuse, itu juga adalah anggota Frankfurt School, ya. Marcuse membahas peran teknologi dalam menciptakan ketidaksetaraan dan perbedaan dalam masyarakat, ya. Dia ada konsep namanya Society of Abundance, ya. Lalu Jürgen Habermas, dia filsuf Jerman dan anggota juga Frankfurt School dan memainkan peran penting dalam pengembangan teori kritis. Ada Antonio Gramsci, dia teoritikus, ya, teoritikus politik Italia yang dikaitkan dengan konsep hegemoni. Gramsci memahami bahwa kekuasaan itu lebih dari sekedar kontrol fisik, tetapi juga melibatkan dominasi ideologis dan budaya. Ada Louis Althusser, itu seorang filsuf Perancis, ya, Louis Althusser, yang memberikan kontribusinya pada analisis struktural dalam teori kritis. Ada Edward Said, itu intelektual Palestina Amerika, ya. Dia menyelidiki bagaimana cara Barat mengkonstruksi dan merendahkan gambaran Timur dalam karya sastra dan budaya. Ada Foucault, tentu saja Michel Foucault, yang tidak secara eksplisit terkait dengan Frankfurt School, tapi Foucault sering dikaitkan dengan teori kritis karena penelitiannya tentang hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan kontrol sosial. Ada Immanuel Wallerstein, dia seorang sosiolog yang dikenal dengan teori world system, ya. Wallerstein sendiri meneliti tentang struktur kapitalis global dan dampaknya terhadap negara di berbagai tingkatan pembangunan. Ada Frans Fanon, ya, dan ada Gayatri Chakravorty Spivak. Yang terakhir ini adalah seorang teoritikus postkolonial dan feminis yang memberi kontribusi pada pemikiran kritis. Gitu. Kita selesai dengan bagian yang kelima, kita akan ke bagian yang keenam, postmodernisme dan teori hubungan internasional, ya. Jadi postmodernisme dalam teori hubungan internasional itu adalah pendekatan teoritis yang dia menentang, ya, pandangan tradisional dan seringkali menolak klaim tentang kebenaran atau pengetahuan yang objektif. Jadi karakteristiknya apa? Pertama, penolakan terhadap kebenaran objektif. Postmodernisme itu menyangkal kebenaran atau pengetahuan objektif yang dianggap berlaku untuk semua orang dalam semua konteks. Pandangan ini berlawanan dengan ide-ide modernisme yang menyatakan ada kebenaran dan pengetahuan yang dapat diterapkan secara universal. Kemudian yang kedua adalah dekonstruksi narasi dan metanarasi.
Ya, apa ini? Postmodernisme berfokus pada dekonstruksi narasi dan metanarasi yang biasanya digunakan untuk membangun interpretasi dunia. Ini melibatkan analisis kritis terhadap cara cerita atau narasi dibentuk dan dipersepsikan. Pluralistik dan subjektivitas. Postmodern menyoroti keberagaman perspektif dan subjektivitas dalam memahami realitas ini. Kemudian ada kritik terhadap grand teori. Ciri yang lain adalah pentingnya bahasa dan simbol. Ya, postmodern menekankan bahwa peran bahasa dan simbol dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia itu sangat penting. Kemudian kritik terhadap struktur dan kekuasaan, peran identitas dan budaya, dan kritik terhadap modernisme dan proyek modern. Nah, kita akan lihat siapa tadi tokoh-tokohnya, masih sama ya, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Jacques Derrida, ya, Richard Astley, David Campbell, Cynthia Enloe, Frederick Jameson, Roland Barthes, ya, begitu. Jadi postmodernisme dan teori hubungan internasional itu menciptakan landasan alternatif yang mengeksplorasi kompleksitas dan keragaman dalam hubungan internasional. Jadi pendekatan ini itu menciptakan ruang pertanyaan dan analisis yang lebih pluralistik serta mengakui bahwa realitas tidak selalu dapat direduksi menjadi satu narasi tunggal atau model pengetahuan yang homogen gitu. Baik, saya kira pertemuan kita untuk topik constructivism and postmodernism understanding sudah berakhir. Saya mengingatkan bahwa di dalam modul kita ada soal-soal yang bisa dipakai untuk tugas, silahkan dikerjakan. Juga disediakan judul atau tema-tema yang bisa digunakan untuk menulis artikel baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Sekian, saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Kita bertemu lagi di lain topik. Selamat siang.